Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berada dalam komunitas ahlu sunnah. Semoga Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah sampai akhir hayat. Sebagaimana doa yang sering diajarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami untuk menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Dan di kesempatan kali ini di Masjid Khadijah Sundiang, Kota Makassar, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama yang akan mengangkat tema zaman penuh penipuan. Saya tadi sempat tanya kajian kita sampai jam berapa sampai selesai. Nah, ya pasti sampai selesai, karena kajiannya langsung selesai sholat duhur dan posisi para jamaah belum makan siang, jadi nggak boleh lama-lama. Sepakat ya? Kita akan mengangkat satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih secara riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang suka berdusta, pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat diberi amanat. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanat dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan ruwaibidah mulai angkat bicara. Qila, ada sahabat yang bertanya, wa mar ruwaibidah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Qala, jawab Nabi SAW, ar-rajulu tafih fi amril ammah, orang yang hina tapi dia membicarakan masalah umat. Baik, kita akan baca terlebih dahulu makna kosakata dalam hadis ini. Ada beberapa kosakata yang mungkin agak sulit untuk dipahami, sehingga kita perlu merujuk dari keterangan para ulama. Pertama adalah kata khadda'at. Khadda'at, al-khida' artinya adalah al-makru wal hilah, makar dan penipuan. Wa idhafatul khida'i ila sanawat majaziyah. Di sini Nabi SAW menyebut tahun penipuan. Tentu saja bukan waktunya yang menipu, namun maknanya adalah ahlus sanawat. Yang dimaksud adalah masyarakat yang hidup di zaman itu. Akan ada satu zaman penuh dengan penipuan, bukan zamannya yang menipu, bukan waktunya yang menipu, tapi maksudnya adalah masyarakat yang hidup di zaman itu. Kata Ibnu Athir, sehingga di sini sifatnya adalah majaziyan, kalimat yang maknanya majaz. Selanjutnya ada istilah sununun khadda'ah. Sunun khadda'ah. Sunun bentuk jamak daripada sin, yang artinya adalah waktu paceklik, zaman paceklik. Sununun khadda'ah mananya adalah taktsuru fihal amtar wa yakillur rai', zaman di mana hujannya banyak tapi gagal panen. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan laisatis sanah antum alla tumtaru
Walakin as-sanah antum taru thumma la tanbutul ardu syai'a. Hakikat dari musim paceklik itu bukan musim ketika kalian nggak dapat hujan, tapi hakikat dari musim paceklik adalah musim ketika kalian diberi hujan tapi gagal panen. Ini kaitannya dengan makna kata sunun tadi. Selanjutnya ada kata ruwaibidah. Ruwaibidah bentuk tasghir. Tasghir itu kata benda atau isim yang tujuannya untuk menyebut sesuatu yang lebih kecil. Misalnya Hasan, adiknya Hasan jadinya Husain, Husain kecil. Contoh yang lain, Umar, adiknya Umar Umair, dan seterusnya. Kalau Amir Uwaimir, Fasil jadi Faisal. Nah, seperti ini namanya isim tasghir. Talibul ilmi jadi Tuwailibul ilm. Rabidah ditasghir jadi Ruwaibidah. Wa huwal ajiz alladzi rabada an ma'alil umur, yaitu orang yang lemah yang dia tidak bisa untuk melakukan kegiatan yang lebih serius. Wa qa'ada an talabiha, dia tak mampu untuk memecahkan perbuatan yang serius, sehingga disebut dengan ruwaibidah. Maknanya adalah al-wadi minan nas, manusia rendahan. Manusia rendahan yang dimaksud gak paham agama, yang dipikirkan sehari-hari hanya masalah dunia, tapi dia bicara masalah umat. Tafih maknanya al-khasis, al-hakir, yang hina. Wa huwa minasyai'it tafih al-hakir, sesuatu yang hina, benda yang sedikit disebut dengan benda yang tafih. Amril amah bimakna syu'un aktsarin nas wa aghlabihim, urusan banyak manusia. Baik, ini makna kosakata dari hadis. Yang kalau kita terjemahkan secara umum, hadis yang tadi kita baca, akan datang di tengah umat manusia tahun di mana penghuninya mereka banyak menipu. Pendusta dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dianggap pengkhianat, dan manusia hina mulai bicara. Siapakah ruwaibidah yang disebut sebagai manusia hina tadi? Orang yang rendahan, tapi dia membahas masalah umat manusia. Selanjutnya kita akan lihat syarah dari hadis ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini sebuah fenomena akhir zaman. Dan apa yang beliau sampaikan, beliau sedang bercerita tentang realita, bukan membenarkan realita. Sama atau beda? Sama atau beda? Saya ulangi ya. Nabi SAW menceritakan tentang realita, bukan membenarkan realita. Karena ada sebagian orang yang salah paham berkaitan dengan hadis mengenai tanda hari kiamat. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sebagian orang mengatakan berarti Nabi SAW membenarkan terjadinya berbagai macam golongan di tengah umat ini, maka tidak perlu dibeda-bedakan, sehingga umat ini harus bersatu dalam perbedaan. Kesimpulan ini salah atau benar? Kesimpulan ini salah atau benar? Salah. Beliau sedang menjelaskan realita, bukan membenarkan realita. Beberapa kelompok yang mereka punya semangat menyatukan suara umat, gak usah hiraukan yang namanya perbedaan, sehingga mau sunni, mau syiah, mau ahlil kalam, mau kelompok Mu'tazilah, maupun kelompok yang lain, yang penting pokoknya Islam, kita akan bersatu. Karena Nabi SAW menyebut kaum muslimin akan terpecah menjadi beberapa golongan. Ini berarti orang yang salah paham terhadap hadis.
beliau sedang menceritakan realita, bukan membenarkan realita. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah menceritakan bahwa bagian dari tanda akhir zaman adalah riba itu akan tersebar di mana-mana. Sayati 'alan nasi kana riba fihi fashin. Akan datang satu zaman di mana riba itu tersebar di mana-mana. Orang yang berusaha untuk menghindarinya, asabat min ghubariha, dia akan terkena debunya riba. Lalu dia berkesimpulan, percuma saja kita menghindari riba, toh kalaupun kita menghindari tetap kena debunya riba. Jadinya gimana? Ya sudah, nggak usah dihindari. Yang berusaha menghindari juga akan terkena debunya riba. Kesimpulan ini salah atau benar? Kenapa? Beliau sedang menjelaskan realita, bukan membenarkan realita. Sebagaimana ketika ada tanda akhir zaman adalah tersebarnya zina, apakah berarti zina jadi boleh? Tidak. Nah, semua ini bagian dari tanda semakin jauhnya dari zaman kenabian. Karena kondisi umat manusia semakin jauh dari zaman kenabian, mereka semakin parah keadaannya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman di tengah umat manusia kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sehingga kita sekarang berada di satu kondisi tertentu, kedepannya nanti lebih nggak karuan dibandingkan apa yang saat ini kita saksikan. Baik. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bagian dari tanda hari kiamat adalah munculnya tahun yang penuh dengan penipuan. Tahun penuh dengan penipuan seperti apa? As-Sakhawi rahimahullah pernah mengatakan, ay asyratu yaumil qiyamah kaunus sininal khadda'at wa yumkinu an takuna hiyal warid annahu yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Bagian dari tanda hari kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan penipuan, dan maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, di mana orang yang jujur dianggap pendusta, manusia pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang khianat diberi amanat. Kemudian kata beliau, wa huwal musyar ilaihi bikauni za'imil qaum ardaluhum wa fusakuhum. Ruwaibidah diberi mimbar, angkat bicara. Kata Sakhawi, maksud dari hadis ini adalah mengisyaratkan bahwa pemuka agama yang ada di zaman itu adalah orang hina yang gak paham Islam, sehingga dia ketika bicara ngawur, diberi mimbar, sementara dia tidak punya keahlian terhadap masalah agama. Maka yang terjadi adalah orang ini diberi amanat pada posisi dia bukan ahlinya. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Baik. Jadi saya ulangi di sini. Menurut As-Sakhawi, apa yang disampaikan Nabi SAW ini berkaitan dengan apa tadi? Tanda hari kiamat. Semakin jauh dari zaman kenabian, berarti semakin dekat dengan kiamat, akan muncul sebuah generasi di mana generasi ini penuh dengan aneka penipuan, sampai ruwaibidah angkat bicara. Nah, yang dimaksud ruwaibidah di sini siapa? Yang dimaksud ruwaibidah di sini pemuka kaum, tokoh masyarakat yang dianggap sebagai orang yang menjadi pembesar mereka, diberi mimbar padahal dia nggak paham agama. Akhirnya kita bicara, ketika dia bicara dia ngawur. Selanjutnya, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Di antara ciri zaman ini adalah orang yang jujur dianggap pembohong, pendusta.
Sebaliknya, orang yang pendusta dianggap jujur. As-San'ani mengatakan, wa dzalika li ghalabati su'id dzan wa khubthit tiba. Dan itu terjadi karena besarnya potensi su'udzon yang ada di masyarakat dan karakter yang buruk yang ada di masyarakat. Jadinya apa? Orang jahat menguasai. Karakter-karakter buruk itu menguasai, maka orang baik tidak punya kesempatan untuk bicara. Wa yuhtamal, dan bisa jadi maknanya adalah annahu urida bihi zaman ad-dajjal. Yang dimaksud di sini adalah zaman ketika Dajjal muncul. Alladzi yukadzdzabu fihi ahlul iman, di mana orang yang beriman dianggap pendusta. Karena puncak penipuan itu adalah di zaman Dajjal. Semua orang melihat sebuah penipuan tapi dipercaya. Kesesatan tapi diikuti. Orang yang beriman ketika itu tidak punya celah untuk bisa menjelaskan kepada siapapun. Nah, kata As-San'ani, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzdzabu fihas shadiq. Pendusta dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Maksud beliau adalah di zaman Dajjal. Menurut pendapat yang kedua. Baik. Selanjutnya, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang pengkhianat diberi amanat, dan orang yang amanat dianggap pengkhianat. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, hakadha kulluhu min inqilabil haqa'iq fi akhir zaman. Ini terjadi karena hakikat itu terjungkir di akhir zaman. Karena terjungkir, maka cara orang menilai juga terjungkir. Yang benar dianggap pendusta, pendusta dianggap benar, sehingga orang itu menilai dengan cara terjungkir. Wangki'asul umur, sehingga terjadilah kondisi di mana masyarakat itu pemikirannya terjungkir. Pemikiran yang terjungkir inilah yang membuat orang itu ketika menilai, dia menilai dengan berkebalikan. Kemudian As-San'ani mengatakan, terjadilah inqilabul afkar anil isabah, pemikiran yang terbalik dari kebenaran. Fayaral ma'rufa munkara, sehingga orang melihat sesuatu yang ma'ruf sebagaimana layaknya kemungkaran, wal munkara ma'rufan, dan mereka melihat sesuatu yang mungkar sebagaimana layaknya hal yang ma'ruf. Jadi penilaiannya apa? Terbalik. Disebabkan karena karakter masyarakat ketika itu dominan buruk, sementara orang-orang jahat menguasai, terjadilah perubahan pemikiran yang terbalik, sehingga ketika menilai, mereka menilai dengan terbalik. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Selanjutnya, ketika ini disebut sebagai realita akhir zaman, maka pasti itu akan terjadi. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari mukjizat beliau. Karena itu para ulama mengatakan, dalailun nubuwah, bukti kemukjizatan kenabian itu ada di 3 waktu. Pertama, sebelum beliau diutus jadi nabi, ada beberapa kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuktikan kalau beliau adalah calon nabi. Contohnya apa? Beliau pernah dibedah dada beliau oleh malaikat, dan itu ada yang menyaksikan. Contoh yang lain, pendeta Buhairah melihat pada waktu Nabi SAW diajak melakukan perjalanan ke Syam oleh pamannya, awan itu selalu mengiringinya, menaungi beliau. Dilihat oleh pendeta, bebatuan sujud kepada beliau, dan tidak ada benda yang sujud kepada manusia kecuali kepada Nabi. Ini dalail nubuwah sebelum beliau jadi nabi. Yang kedua, bukti kenabian ketika beliau jadi nabi, saat beliau hidup, adalah aneka mukjizat yang beliau tunjukkan kepada umat manusia, sehingga orang jadi tahu kejadian luar biasa ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh seorang
nabi. Yang ketiga, bukti kenabian pasca wafatnya beliau. Nah, untuk yang ketiga ini, bukti kenabian pasca wafatnya beliau, bentuknya adalah apa yang beliau sampaikan saat beliau masih hidup tentang kejadian akhir zaman ternyata muncul, sehingga membenarkan apa yang pernah beliau katakan, yang itu tidak mungkin bisa disampaikan oleh manusia biasa kecuali melalui jalur an-nubuwah, kenabian. Karena itulah sebagian di antara sahabat, kalau mereka menjumpai sebuah realita yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, mereka mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang dulu pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Aku melihat langsung seperti apa yang beliau sampaikan. Baik, sekarang saya tanya, kalau tadi Nabi SAW mengatakan muncul tahun-tahun penipuan, orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Kira-kira Anda sudah merasakan zaman itu atau belum? Sudah? Sudah? Indikatornya? Indikatornya? Adanya? Keadilan yang tidak ditegakkan, apalagi? Ya seperti yang kita lihat, hoax itu tersebar di mana-mana, berita dusta tersebar di mana. Apalagi di zaman medsos, orang membuat kedustaan sangat mudah untuk disebarkan. Dan sekarang orang bisa meniru suara orang lain pakai AI, wajahnya pakai AI, suaranya pakai AI, persis seperti asli. Mungkin saja orang bicara tertentu pakai AI, diedit, menyampaikan sesuatu yang masalah, kemudian tiba-tiba muncul klarifikasi. Dan zaman itu sekarang bisa kita rasakan betapa mudahnya orang membuat kedustaan. Ini bukti kebenaran dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, kita tidak lagi fokus pada hadis ini. Sekarang kita akan melihat seperti apa bahaya dari kedustaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdusta ini bagian dari ciri munafik. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, ayatul munafiki thalatha, tanda orang munafik ada 3. Salah satunya adalah wa idza hadatsa kadzaba, ketika dia bicara dia berdusta. Namun di sini kita bisa bagi dusta itu menjadi 2. Pertama, dusta dalam urusan dunia. Yang kedua, dusta dalam urusan agama. Dan mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Urusan agama. Kenapa? Kenapa dusta dalam urusan agama ini lebih parah? Karena yang kedua ini mempengaruhi ideologi dan jangkauannya bisa lebih luas. Sebab kalau dusta atas nama agama, maka yang mendapatkan pengaruh mungkin tidak hanya masyarakat lokal yang bisa dijangkau mata, tapi bisa jadi sampai keluar jauh, bahkan sampai lintas negara. Dan karena itulah dusta atas nama Allah atau atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di posisi kedustaan paling atas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an taqulu." Salah satunya adalah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sampaikan Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan beberapa perbuatan dosa. Bagian akhir yang Allah katakan adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian bicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya. Bicara atas nama Allah tidak punya ilmunya gimana? Gak ada bukti kalau Allah pernah menyampaikan itu. Dan ini asas dari semua penyimpangan yang dialami oleh manusia. Maksudnya begini, orang ketika berbuat sesuatu
antara yang diiringi dengan ideologi dengan yang tidak diiringi dengan ideologi, lebih kuat pengaruhnya yang mana? Yang diiringi dengan ideologi. Sebab orang akan mau melakukan segala hal sesuai dengan keyakinannya walaupun nggak masuk akal. Misalnya Pak, ada manusia yang bersedia untuk melumuri badannya dengan kotoran. Kenapa ini? Ini barokah. Ada tokoh sufi ya, yang dia melakukan ritual ibadah tertentu. Di tengah ritual itu dia nyobek perutnya. Setelah perutnya disobek, dikeluarkan kotoran yang ada di ususnya, diperebutkan oleh para pengikutnya di sekitarnya, terus diusap-usap ke badan. Aromanya kayak apa? Nggak usah ditanya. Tapi kenapa orang mau melakukan seperti itu? Demikianlah pengaruh besar dari keyakinan. Orang akan mau melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun gak masuk akal. Di daerah kami, Jawa Tengah dan sekitarnya, ada kebu, tahu kebu Pak? Kerbau ya. Disebut dengan kerbau bule karena warnanya bukan hitam tapi agak coklat. Kalau tanggal 1 Muharram itu diarak Pak, karnaval di jalanan. Begitu keluar kotoran, orang rebutan. Anda kalau dikasih nggak bakalan mau, tapi bagi mereka ini barokah. Dari mana orang bisa melakukan seperti itu? Padahal kita kalau melihat saja jijik, apalagi sampai diusap-usapkan di kepala. Karena manusia akan bersedia melakukan apapun sesuai dengan keyakinan. Orang tawaf di Ka'bah capek nggak Pak? Capek. Kenapa dia mau? Karena ada keyakinan. Apa keyakinannya? Ini bisa menambah pahala, bisa menghapus dosa. Sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa orang itu mau lari-lari seperti itu? Karena dia meyakini ini bisa mendatangkan pahala. Demikianlah manusia. Dia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya walaupun gak masuk akal. Baik, maka perbuatan yang dilandasi dengan ideologi dan perbuatan yang tidak dilandasi dengan ideologi lebih kuat yang pertama. Karena itulah dusta atas nama Allah ini nanti akan menghasilkan perbuatan yang diiringi dengan ideologi. Padahal itu bohong dan itu bahaya. Maka Nabi SAW memberikan ancaman keras bagi mereka yang dusta atas nama beliau, sehingga membuat orang jadi beramal sesuatu padahal tidak pernah ada ajarannya. Nabi SAW mengatakan, al-kadhibatu alayya laisa kakadhibatin ala ahad. Berdusta atas namaku dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama siapapun. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Kalau kita berdusta atas nama RT, kira-kira yang mendapat pengaruh buruknya siapa? Yang dapat pengaruh buruknya? Satu RT. Anda berdusta atas nama Pak Lurah, yang dapat pengaruh buruknya? Satu kelurahan. Berdusta atas nama gubernur, buat pengumuman misalnya, Pak Gubernur akan membagikan sarung gratis untuk seluruh orang di Sulsel. Yang dapat pengaruhnya satu provinsi. Tapi ketika Anda berdusta atas nama Allah dan atas nama Nabi, lintas negara. Sehingga sampai orang yang berada di luar negeri percaya. Ini ada sebuah hadis. Yang hadis ini mengatakan demikian. Siapa yang beramal A, beramal B, dia buat satu amalan tertentu, akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Diamalkan. Karena dia meyakini hadis tersebut. Disinilah pengaruh dusta atas nama agama. Ini jangkauannya lebih luas. Di samping itu lebih susah untuk diubah. Sebab dia dalam posisi merasa kalau ini ada pahalanya. Ada satu hal yang bahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana perumpamaan manusia yang beramal tapi ternyata harapannya adalah harapan kosong.
Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 39. Gambaran amalan yang dilakukan oleh orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir itu amalan mereka kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana yang berada di padang pasir. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang kehausan mengira kalau itu adalah air. Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, ternyata dia tidak menjumpai apapun. Wa wajadallaha 'indah, dan dia jumpai Allah ada di sana. Fawaffau hisabah, kemudian Allah akan memenuhi hisabnya. Allah akan menghitung amalnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat dalam menghisab. Baik, ayat ini memberikan gambaran betapa bodohnya manusia yang beramal tapi dia nggak ada hasilnya kosong. Orang kafir ketika beramal, dia punya harapan enggak, Pak? Punya harapan. Apa harapannya? Biar nanti di kehidupan yang kedua dia bisa mendapatkan pahala, bisa selamat dari neraka. Maka dia serius dalam beramal sampai membuat dia kecapean. Ternyata begitu sampai di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Digambarkan oleh Allah seperti manusia kehausan melihat fata morgana. Orang haus lihat fata morgana, apa yang akan dia lakukan? Ayo tambah tenaga, gas, kejar fata morgana. Makin capek kan? Makin capek, makin haus. Ternyata sampai di lokasi gak ada apa-apa. Itulah gambaran manusia yang beramal tapi hasilnya zong, kosong. Maka sampaikan kepada siapapun yang masih seneng ngerawati hadis palsu, kalau kau pengen beramal tapi hasilnya zong, silahkan beramal pakai hadis palsu. Amalan A nanti akan ada harapan pahala B, C, D. Amalan X nanti akan ada pahala Y, Z. Begitu dia sudah rajin mengamalkannya, sampai keluar dana, capek melakukannya, ternyata sampai tujuan zong, tidak ada apa-apa. Gambarannya seperti orang yang kehausan mengejar fata morgana. Maka dusta dalam urusan agama, kenapa statusnya sebagai dosa besar? Sebab ini bisa mempengaruhi ideologi orang ketika beraktivitas dan susah untuk diubah, sebab ini akan melekat pada dirinya. Sanawatun khadda'at, tahun yang penuh dengan penipuan ini semakin parah ketika penipuannya terjadi dalam urusan agama. Dengan apa, Pak? Menyebarnya pemikiran menyimpang, syubhat-syubhat. Karena syubhat ini adalah dusta tentang ideologi. Dan yang kedua adalah mudahnya orang membuat hadis palsu. Dan sekarang bisa kita saksikan ya, kadang orang bikin hadis terus dikasih dalam kurung HR Bukhari, sebar di grup WA. Padahal kalau kita cari teks Arabnya nggak ada. Kebayang nggak hadis yang nggak ada bahasa Arabnya? Riwayat siapa kira-kira? Tapi orang nggak malu, dalam kurung HR Bukhari. Orang awam baca itu kan dia nggak ngerti, mau ngecek di Sahih Bukhari bagian mana? Dia aja nggak ngerti kitab Sahih Bukhari kayak apa. Dia memang kenal nama Bukhari, tapi nggak pernah tahu kayak apa kitab Sahih Bukhari. Nggak mungkin dia ngecek. Dan itu tersebar di masyarakat tanpa batas. Maka setelah kita melihat realitas semacam ini, satu hal yang perlu kita lakukan adalah mewaspadai setiap adanya potensi kedustaan yang ada di masyarakat. Kalau Bapak Ibu mendapatkan sebuah broadcast hadis yang Anda merasa ragu, jangan disebarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadziban fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia menyangka kalau itu dusta, misalnya Anda mendapatkan sebuah hadis dhaif, Anda tahu ini dhaif atau maudhu, Anda tahu itu maudhu, tapi tetap diceritakan. Kata Nabi SAW, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia menjadi salah satu di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang bikin, pendusta yang kedua kita yang nyebarin. Sehingga kalau nemu seperti ini, pastikan dulu validitasnya, kebenarannya, jangan sampai gampangan untuk menyebarkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari dampak buruk zaman-zaman yang penuh dengan penipuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan titipan, saya bacakan. Ada berapa mikrofon? Ada ya. Ini yang berapa? Bismillah. Apa Ustaz, ada pertanyaan titipan dari seseorang. Tolong dibacakan pertanyaan itu kalau perlu. Ini soal pertama. Ustaz, terkait pernyataan Ustaz beberapa waktu yang lalu sempat viral dan menimbulkan kontroversi perihal perempuan boleh berboncengan dengan pendapat korban. Mohon pencerahan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berkaitan dengan jawaban yang pernah saya sampaikan dalam salah satu potongan video, yang itu kejadiannya ada di Surabaya. Pada waktu itu kajian pagi, pesertanya cukup banyak, mungkin 2 kali lipat dari peserta di masjid ini. Dan ada ibu-ibu yang bertanya melalui kertas, diberikan ke panitia, sehingga saya tidak ngerti tentang keberadaan pertanyaan itu, dan tidak ada kesengajaan bagi saya untuk memilih pertanyaan itu. Tiba-tiba panitia membacakan sebuah pertanyaan. Saya seorang ibu usianya 60-an ke atas, di mana saya tidak bisa hadir kajian kecuali harus naik ojek. Apakah boleh kalau ketika saya naik ojek dapatnya driver yang laki-laki? Dan umumnya driver ojek itu laki-laki. Lalu saya sampaikan sebagaimana jawaban yang mungkin sudah Anda dengarkan. Video itu dipotong, saya tidak tahu siapa yang motong, dan saya tidak ingin itu viral. Sempat diunggah oleh salah satu akun Facebook, kemudian langsung saya hubungi, tolong take down. Alhamdulillah sudah di take down. Cuman potongannya sudah nyebar di berbagai grup WA. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hilang. Ternyata wallahu a'lam ada yang mengangkat ulang. Akhirnya beberapa asatidzah minta ke saya, kamu berikan klarifikasi. Saya sampaikan, saya pengen itu hilang. Sehingga kalau saya kasih klarifikasi, ini nanti akan makin viral. Maka saya milih lebih baik diam daripada saya klarifikasi. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Baik, berbicara tentang hadis itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tentang kejadian Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita pengalaman beliau ketika sedang bersama Zubair bin Awam, suaminya, yang memikul biji kurma untuk diberikan makanan kepada onta dan kudanya Zubair. Dari kebun sampai Madinah perjalanan kurang lebih 4 kilo. Dalam sebagian riwayat sekian farsah, yang kalau kita konversi adalah 4 kilo. Di perjalanan Nabi SAW bersama rombongan para sahabat sedang lewat membawa kendaraan onta.
Anda pernah naik onta, Pak? Belum pernah. Saya pernah naik onta di kebun binatang. Goyangannya Masya Allah. Anda tahu goyangan onta? Sehingga lebih stabil mana antara naik onta dengan naik Toyota? Ketika orang naik onta, goyangnya dia pasti akan banyak bergoyang. Rasulullah SAW berhenti, kemudian beliau menurunkan ontanya dan minta kepada Asma untuk bonceng. Tapi Asma teringat cemburunya Zubair bin Awwam, sehingga beliau menolak, nggak berani untuk naik. Padahal sudah ditawari oleh Rasulullah SAW. Dan ini salah satu di antara contoh bahwa terkadang Nabi SAW menyampaikan sebuah penawaran, tapi boleh ditolak karena itu sifatnya pilihan. Kalau penawaran yang nggak boleh ditolak, yang sifatnya wajib, seperti Zainab yang dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, Zainab nggak bisa nolak. Padahal waktu itu Zainab tidak ada rasa cinta dengan Zaid. Makanya keluarga Zainab dan Zaid tidak tahan lama, sampailah terjadi perceraian. Tayyib. Dalam situasi itu Nabi SAW menawarkan kepada Asma untuk naik, tapi Asma menolak karena teringat cemburunya Az-Zubair ibn Awwam. Sehingga perhatikan, Asma menolak bukan karena posisi dilarang untuk berboncengan dengan lawan jenis. Siapa yang berani untuk mengoreksi keputusan Nabi SAW? Sampai kemudian Nabi SAW meninggalkan tempat karena Asma nggak mau naik. Lalu Asma pulang, sampai di rumah beliau sampaikan ini kepada Zubair. Apa kata Zubair? Andaikan kau bonceng Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai. Artinya Zubair tidak akan cemburu kalaupun terjadi perbuatan atau terjadi peristiwa itu. Berarti Zubair dalam hal ini lebih memilih istrinya bonceng, tidak masalah, andaikan itu terjadi. Baik, peristiwa ini memang tidak sampai terjadi boncengan. Ada kemudian beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis Sahih riwayat Bukhari ini berkaitan dengan kasus bolehkah wanita dengan laki-laki berboncengan di atas satu tunggangan. Pertama, praktek ini dilakukan di suasana keramaian, artinya dilihat oleh banyak orang, sehingga tidak disebut berkhalwat. Karena definisi berkhalwat adalah ketika seseorang itu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, di posisi orang lain tidak bisa mengakses. Di posisi orang lain tidak bisa mengakses. Ini maksud berkhalwat. Tapi kalau dilihat oleh banyak orang, maka dia tidak masuk berkhalwat. Sehingga larangan Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali ditemani oleh lelaki mahram wanita ini. Gak berlaku untuk ini karena di keramaian. Dan sehingga kalaupun ada yang memberikan kritikan, ini berkhalwat, gimana disebut berkhalwat? Dia dilihat oleh banyak orang, dan gak mungkin Nabi SAW berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Yang kedua, lalu bagaimana dengan resiko sentuhan? Nah, disinilah Al-Hafidh Ibnu Hajar memahami, yuhtamal, ada kemungkinan Nabi SAW mengizinkan Asma ketika itu, dan antara beliau dengan Asma ada barang, sehingga tidak sampai persentuhan. Walaupun kata beliau yuhtamal, yuhtamal itu artinya hadis ini bisa dipahami, salah satu kesimpulannya demikian, walaupun masih ada kesimpulan yang lain, sifatnya muhtamalat. Sudah? Sehingga dengan pendekatan ini, maka kalaupun itu terjadi, ketika di situ ada pemisah barang tertentu, benda tertentu antara laki-laki dengan wanita yang bonceng, ini masih di posisi masuk dalam makna hadis tersebut. Karena yuhtamal, Nabi SAW bolehkan itu ada barang antara beliau dengan Asma. Selanjutnya, pendekatan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan keterangan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad mengatakan kejadian ini hanya khusus untuk Nabi SAW, sehingga tidak berlaku untuk yang lain. Tapi ini tidak disepakati oleh sebagian ulama, sehingga mereka mengatakan Nabi SAW tidak bermaksud itu untuk menampakkan kekhususan beliau, sehingga ini menjadi hukum bagi yang lain. Hanya saja, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan Asma ketika itu? Kata An-Nawawi, karena ada banyak orang
sehingga mustahil akan muncul perbuatan yang tidak diinginkan. Misalnya sentuhan dan seterusnya, sebab disaksikan oleh banyak orang. Sehingga dalam situasi yang ramai dilihat oleh banyak orang, sebatas berdekatan dengan lawan jenis, selama tidak sampai terjadi sentuhan, masih masuk dalam makna hadis tersebut. Nah, turunan dari inilah kemudian sebagian ulama ada yang memfatwakan boleh berboncengan lawan jenis, ya, selama tidak sampai terjadi sentuhan. Sampai pada titik ini kita menyampaikan ini di ranah ikhtilaf fikih, di ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Kalaupun ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi SAW, sehingga kami tidak setuju kalau ini dibawa kepada makna mencakup yang lain, kita juga bisa terima. Itu pendapatnya Al-Qadiyah. Sebagaimana ada juga yang mengatakan ini berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Namun penjelasan ini bukan sama dengan menyarankan. Bedakan antara saran dengan menjelaskan yang kasus. Saya tegaskan, jawaban untuk orang yang punya kasus akan berbeda dengan ajakan untuk berkasus. Contoh, dua laki perempuan berzina menghasilkan anak. Sudah? Boleh nggak lelaki ini menikahi wanita itu setelah dia hamil? Boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Dan di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi. Perempuan laki-laki berzina terus dicambuk dalam posisi kan dia belum muhsan, belum menikah. Jadi gadis sama jejaka zina dicambuk. Setelah itu oleh Umar ditawarkan untuk menikah. Yang perempuan bersedia, yang laki-laki menghindar, tidak mau. Tapi keputusan beliau untuk menikahkan ini menjadi dalil bahasanya mereka yang sudah berzina, kemudian andaikan salah satu hamil, lalu dinikahkan, hukumnya boleh. Dan itu pendapat jumhur. Tapi ini bukan berarti ajakan untuk berkasus. Wah, enak dong kalau kayak gitu. Biar kita zina, nanti hamil, kan bisa dinikahin. Salah yang kayak gini. Ini jawaban untuk yang punya kasus. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya, lelaki wanita berzina terus hamil, kan muncul pertanyaan, boleh nggak dinikahkan Pak Ustadz? Biar untuk menutupi rasa malu keluarga. Kalau Anda pakai pendapat jumhur, boleh. Tapi yang belum mengalami kasus, jangan ikut kasus. Paham ya? Ini jawaban untuk yang sudah punya kasus, bukan pembenaran dan ajakan orang untuk berkasus. Dipahami ya? Baik. Contoh yang lain. Antum bisa lihat fatwa tentang hukum rumah KPR. Orang kalau sudah terlanjur beli rumah dengan sistem KPR, sudah nyicil misalnya setengah jalan, terus dia taubat hijrah dari riba, nasib rumahnya ini boleh nggak Pak ditempati dan diselesaikan cicilan KPR-nya? Fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi membolehkan, dan memang secara skema boleh. Secara skema boleh. Rumah ini rumah yang halal, tapi kewajiban dia adalah menyelesaikan utang riba dia dengan pihak bank. Wah, berarti enak dong Pak, rumah hasil KPR halal. Ini salah paham. Ini jawaban untuk yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi, jawabannya kayak gini. Status rumah itu halal, boleh dimanfaatkan, dan tanggung jawab dia adalah segera menyelesaikan. Bukan ajakan orang untuk berkasus. Paham ya? Insya Allah mereka yang ngerti perbedaan ini bisa membedakan. Ini jawaban berkasus untuk orang yang sudah berkasus, bukan ajakan untuk berkasus. Sehingga kami gunakan pendekatan yang disampaikan oleh beberapa ulama tadi untuk menjadi jawaban bagi banyak kasus di mana ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya, nggak punya anak laki-laki yang menemani, sementara dia butuh aktivitas yang jauh dan hanya bisa naik ojek. Realita ini di Jakarta banyak sekali, di Surabaya banyak sekali, di Jogja juga banyak. Pilihannya dua, diamkan saja atau bahas sesuai dengan hukum fikih. Kalau diamkan saja, ya sudah, nggak usah disinggung. Itu pelanggaran pribadi mereka, kita nggak usah nyentuh walaupun kasusnya banyak. Yang kedua adalah coba ini dibahas secara pendekatan fikih. Nah, kalau dibahas secara pendekatan fikih, maka tadi kita sampaikan ada pendapat A, ada pendapat B. Ini pendapat fikih. Dan pendapat A boleh nggak ditampakkan?
Atau kita simpan, kita sembunyikan. Jangan ditampakkan. Ini nanti kalau ditampakkan jadinya bikin fitnah di tengah masyarakat. Kalau seperti itu kan berarti kita tidak menjaga amanah ilmiah. Wong ada yang berpendapat demikian. Kita sepakat sentuhan lawan jenis tidak boleh. Kita sepakat berkholwat dilarang. Semua sepakat. Tapi ketika itu tidak sampai terjadi, apakah saat boncengan ini juga sampai pada tingkatan larangan? Kalau kemudian pakai pendekatan dua pendapat tadi, ada yang mengatakan tetap terlarang dan ada yang mengatakan tidak terlarang, demikianlah pendekatan fikih. Kalau kemudian ada yang menyampaikan fatwa antum, dan ini beberapa asatidzah di grup yang kami ikuti, yang saya ikuti, mereka menyampaikan fatwa kamu ini nanti akan disalahgunakan orang untuk pacaran dan seterusnya. Saya sampaikan, jangankan fatwa, ayat Al-Quran saja dipakai orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Apakah kita simpan ayat itu? Inil hukmu illa lillah dipakai orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali. Kira-kira ayat ini kita apakan? Jangan pernah dibaca Pak di hadapan umum. Nanti kalau orang Khawarij ngerti ayat itu, dipakai untuk mengkafirkan pemerintah, dipakai untuk mengkafirkan orang lain. Apakah demikian? Inilah yang kita sebut kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Kami memang tidak mendukung suasana tidak normal kayak tadi Pak. Andaikan dia punya mahram, bisa diantar mahramnya, kita akan kasih pilihan. Kamu jangan sampai berangkat kajian kecuali dengan mahrammu. Kalau bisa jangan sampai boncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tapi kondisi ini di posisi ketika mereka sangat butuh. Pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan di posisi saya tidak bisa berangkat kecuali harus bonceng yang bukan mahram, pakai aplikasi tadi. Dan itu kasusnya banyak sekali. Makanya sebagai orang yang dia punya amanah ilmiah, ketika membahas sesuatu, ya ditampakkan ada pendapat A, ada pendapat B. Dan di sini, kalaupun Anda berada di pendapat A, menyalahkan pendapat B, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Anda di pendapat B menyalahkan pendapat A, boleh nggak? Yang nggak boleh caci maki, Pak. Yang nggak boleh apa? Caci maki. Maka kalau dia berada di pendapat A, saya menganggap pendapat B salah, silakan. Saya berada di pendapat B, pendapat A salah, silakan. Tapi kalau kamu caci maki, itu yang salah. Karena ini masih di ranah istihad. Sebagaimana masalah kunut subuh. Misalnya Anda meyakini kunut subuh itu tidak sesuai sunnah. Yang sebelah meyakini kunut subuh lebih sesuai sunnah. Karena ada ikhtilaf berkaitan dengan penilaian hadisnya. Menilai yang kunut salah, yang tidak kunut salah, silahkan. Tapi caci maki tidak boleh. Demikianlah adab dalam berbeda pendapat. Sehingga buku-buku yang memuat tentang fikih perbandingan madhab, mereka setelah menyebutkan ikhtilaf, kemudian mentarjih yang benar ini, yang lain salah, tapi tanpa caci maki, tanpa kata-kata nyinyir dan seterusnya. Itulah yang ingin kita harapkan. Sehingga kami menghargai adanya perbedaan pendapat di antara para asatidzah dalam hal ini, tapi yang bermasalah adalah ketika sampai ada kalimat caci maki, nyinyir dan yang lainnya. Ini bermasalah. Baik, kalau Bapak bertanya secara pribadi ke saya, ya, menurut antum pribadi, boleh nggak boncengan lawan jenis? Saya justru lebih condong kepada pendapat yang nggak boleh. Loh, tapi kan itu kamu sampaikan. Saya menjelaskan perbedaan, bukan pendapat pribadi. Sehingga mentoleransi, kalau ada seperti itu, mentoleransi ya, kalau ada seperti itu, kira-kira sikap kamu gimana? Dia punya asal yang kayak gitu, punya landasan. Ada sebagian ulama yang mentoleransi. Dipahami Pak Samsul? Antara menjelaskan perbedaan dengan membenarkan pendapat yang tidak sependapat dengan dia, sama atau beda? Berbeda. Paham ya? Saya menjelaskan perbedaan kunut subuh misalnya. Apakah berarti saya berada di pihak yang kunut subuh? Ya enggak. Maksudnya di sini, dalam hal ini ada pendapat A, pendapat B. Kalaupun Bapak melihat beda pendapat dengan Bapak, jangan sampai keluar caci maki, hinaan, dan seterusnya. Insya Allah paham ya? Ya, mudah-mudahan Anda paham dalam hal ini.
Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan ilmu bagi kita dan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Kenapa nggak dibaca? Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam Jamaah. Masalah Ustaz banyak keluarga hijrah dan protes Ustaz kenapa Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana hukum berbohong dengan alasan masalah umat ditolak dengan Nabi Ibrahim kepada raja kafir dan raja Abbasiyah dengan rakyatnya? Mungkin tidak semuanya paham tentang istilah yang dipakai di Islam Jamaah ya. Sehingga kalau ada istilah bitonah, kemudian ada istilah budi luhur, luhur budi, nggak semuanya paham. Jadi Islam Jamaah ini punya prinsip taqiyah. Dalam prinsip taqiyah ini dia menampakkan hal yang berbeda dengan apa yang dia yakini sejatinya. Saat mereka dikonfirmasi, apakah betul kamu itu mengkafirkan orang lain? Dia bilang tidak. Tapi kenyataannya mereka tidak mau sholat di belakang selain imam kelompoknya. Saya pernah tanya langsung, terus kamu kalau mampir di masjid umum yang imamnya kamu nggak kenal tuh gimana? Ya kita cuman di toilet atau di tempat wudhu main-main air, sholat selesai kita baru datang terus sholat sendiri. Kenapa sampai dipaksakan seperti itu? Karena kita menilai tidak sah sholatnya selain kelompok kita. Nah penilaian itu kan turunan dari apa tadi? Mengkafirkan tadi. Baik. Nah dia beralasan ini dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Umat yang mana yang kamu maksud? Ini sejatinya adalah untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk umat Islam secara umum. Seperti takiyahnya orang Syiah. Syiah ketika dalam posisi minoritas, mereka bertakiyah seperti teman. Begitu mayoritas kayak Suriah, ngapain? Bantai masyarakatnya. Ketika mereka kuat punya senjata, akhirnya yang terjadi adalah seperti nasibnya Suriah. Masyarakatnya dibantai, sehingga banyak sekali yang jadi korban di kalangan kaum muslimin. Takiyahnya digunakan saat minoritas, gagai digunakan ketika mereka mayoritas. Jajah digunakan ketika mereka mayoritas. Dan kenyataannya seperti itu. Model Islam Jamaah saat mereka minoritas, mereka bitona, budi luhur. Sampai sebagian dari mantan-mantan Islam Jamaah itu cerita, saya sering diminta untuk sholati jenazah, tapi bukan kelompoknya. Itu sholat jenazah ngentut, sengaja pokoknya jangan sampai dalam kondisi suci. Jadi hadas dulu, entah kencing dulu, buang air dulu, sudah berangkat sholat jenazah. Terus kenapa kok sampai kayak gitu? Kalau saya nggak sholat jenazah, wah nanti masyarakat menilai saya eksklusif, kelompok yang mengkafirkan orang. Maka kita tampakkan sholat jenazah, tapi tidak suci. Dalam kondisi dia hadas. Ini yang disebut apa tadi? Budi luhur, takiyah, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan akidahnya. Pertanyaannya, orang secara sengaja sholat dalam kondisi tidak suci tanpa udzur, apa namanya itu Pak? Apa namanya? Hah? Istihza. Istihza biddi. Ini kan mempermainkan agama Pak. Ibu-ibu misalnya tanya, Pak Ustadz, kalau saya haid, saya tahu saya haid, tapi saya pengen sholat, boleh nggak Pak Ustadz? Saya pengen sholat, pengen sujud, pengen membaca Al-Quran, pengen tahajud. Ini mumpung bisa bangun jam 3, tapi haid, boleh nggak sholat? Berani sholat, dosa besar, istihza, bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Karena sholat dalam posisi dia sengaja tidak boleh sholat, nekat sholat, istihza, begitu ya. Cuman orang ini melakukan itu dengan alasan, oh ini kan untuk kemaslahatan agama. Agama mana kemaslahatannya? Untuk kemaslahatan umat. Umat yang mana yang kamu maksud? Kalau kemaslahatan dalam arti keselamatan kamu, mungkin. Tapi kau menyalahi aturan agama. Sehingga dalam hal ini sejatinya adalah dia menipu umat dalam rangka untuk mengambil
simpati dari masyarakat agar bisa ditarik ke kelompoknya. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, seorang petani ubi jala, mana dia hasil panennya itu dia dapati ketika ubinya selama 3 bulan usianya. Tapi ketika masih usia 2 bulan, dia sudah jual kepada penjual, kepada pembeli. Bagaimana proses jual beli seperti ini? Apakah termasuk juga yang dimaksud dalam jual beli hijau ini? Yang pertama, Ini bertanya apa ini? Petani Ubi. jala. Ubi. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, kemarin keluar salah satu ormas fatwanya bahwa cryptocurrency ini boleh dijadikan sebagai aset, akan tetapi tidak boleh atau haram ketika dijadikan alat tukar. Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Nah, Masya Allah. Baik. Pertama kita coba sedikit menyinggung tentang masalah jual beli ijon. Nabi SAW mengatakan, atau sahabat mengatakan, Rasulullah SAW an bai'ith thimar hatta taswa. Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai dia sudah zuhu. Sahabat kemudian bertanya, wama zahuha? Apa yang dimaksud dengan zuhu itu? Kemudian beliau mengatakan, hatta ihmarrat awis farrat, sampai buah itu memerah atau menguning. Dan apa yang beliau sampaikan ini konteksnya adalah kurma. Kurma itu asalnya warnanya apa? Warnanya apa kurma asalnya? Hijau. Hijau lama-lama nanti akan menguning atau memerah. Sehingga Nabi SAW melarang saat masih hijau jangan ditransaksikan, karena nggak bisa dikonsumsi. Dan bisa dipastikan ketika orang transaksi di posisi kurma itu masih hijau, nggak mungkin dia makan, pasti nunggu nanti untuk dipanen. Nah, nunggu ini kan ada peluang gagal panen, rontok atau diserang hama dan seterusnya. Ketika di situ masih ada potensi gagal panen, ada peluang masalah, maka jangan ditransaksikan, sebab nanti jadinya ada 2 kemungkinan, antara untung besar atau rugi besar. Karena konteksnya kurma, apakah berlaku untuk yang lain? Jawabannya berlaku, tapi penyebutan warna nggak berlaku. Sehingga ubi sampai tunggu memerah atau menguning, ya coklat terus warnanya. Maka hadis ini kalau untuk ubi intinya adalah kira-kira kapan layak dipanen, kapan layak dipanen. Nah, masing-masing pohon atau buah itu punya standar kelayakan dipanen. Misalnya mangga, kapan mangga itu layak dipanen? Tunggu merah Pak, bosok. Ya, sehingga mangga dipanen di warna apa? Hijau. Tapi orang bisa lihat ukuran, ini sudah layak panen walaupun hijau, karena nanti ketika dia diambil kemudian disimpan, nah proses berubah warna di situ, bukan nunggu di atas. Paham? Intinya gini, bahwasanya jual beli hasil pertanian tidak diperbolehkan kecuali jika sudah layak panen. Nah, masalah standar layak panen kembali kepada masing-masing hasil pertanian itu. Beras tentu beda dengan mangga, beda dengan durian, mangga dengan beda lagi dengan kurma dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau singkong, ubi ya, antara panen 3 bulan dengan transaksi 1 bulan sebelumnya, 1 bulan itu sudah layak panen belum? Kalau di sampling, diambil sampelnya Pak, cabut, ditunggu dengan 1 bulan lagi, kira-kira sudah layak panen belum? Kalau belum layak panen, nggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau sudah layak panen, sehingga penungguan 1 bulan ini tidak berpengaruh pada ukuran dan yang lainnya, maka boleh ditransaksikan. Paham ya? Selanjutnya,
masalah kripto. Ini sensitif juga. Baik, untuk kripto sekarang, sebenarnya yang lebih tepat itu kripto bisa disebut apa sih Pak? Apakah betul kripto itu bisa disebut uang? Karena sebagian aktivis kripto mereka menganggap bahwasanya kripto ini uang, walaupun itu tidak disepakati. Karena syarat uang itu ada 3, seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mani, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Beliau mengatakan syarat uang itu 3 Pak. 1, menjadi alat tukar. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai standar harga. Yang ketiga, bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Bisa disebutkan? Santri-santri ngantuk. Sebutkan syarat uang. Tadi mimpi apa tadi? Syarat uang ada 3 apa saja dia? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, bisa dipakai alat tukar, untuk acuan harga, untuk bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Baik, dari 3 ini kripto itu gagal di bagian mana? Ya? Apa? Penentu harga. Kripto itu tidak bisa jadi penentu harga. Kenapa Pak? Volatilitasnya yang demikian tinggi. Anda lihat grafiknya. Pakai contoh saja, kripto yang paling stabil harganya itu Bitcoin. Anda bisa cek Bitcoin to IDR, BTC 1 BTC to IDR. Begitu. Ini yang kayak gini ini gimana? Selisih menit gitu ya. Selisih menit, selisihnya bisa ratusan juta. Sehingga sekarang jam 2 kurang seperempat. Ini jam 13.44. Ya. 10 menit yang lalu harga Bitcoin anggaplah 950 juta. Sekarang harga Bitcoin 1 miliar 50 juta. Selisih 15 menit. Berapa tadi selisihnya? 100 juta. 15 menit bisa selisih 100 juta. Jadi kalau ada benda misalnya, saya mau jual barang ini, harganya berapa? 1 Bitcoin. Ya? Anda datang setengah jam lagi, oh sekarang udah berubah mas, harganya 1,2 Bitcoin. Besok Anda datang lagi, oh sekarang harganya berubah 0,9 Bitcoin. Karena begini uangnya. Bisa nggak kayak gitu Pak? Apa-apaan nih? Maka Bitcoin tidak bisa jadi alat tukar atau dia bisa jadi uang karena dia tidak bisa digunakan untuk standar harga. Paham ya? Baik. Kan beda dengan rupiah Pak ya. Air mineral ini berapa harganya Pak? 3.000 ada? 5.000. 2 hari yang lalu berapa harganya? Hah? Sepekan yang lalu? Itulah bukti bahwasanya mata uang kita stabil. Gorengan itu berapa? Kalau 10. Satu berapa? Hah? 5.004. 5.000 dapat 4. Sebulan yang lalu? Sama. Kan enggak ada ceritanya sebulan yang lalu 5.005 Pak. Sekarang 5.004. Sepekan lagi 5.003. Enggak ada. Bukti bahwasanya mata uang kita itu stabil. Sehingga saat kita pakai transaksi antara hari ini, kemarin, dan besok, sepekan yang lalu, sebulan yang akan datang, kurang lebih sama. Disinilah kita bisa memahami bahwasanya mata uang yang sejatinya yang kayak gini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau Bitcoin dengan volatilitas yang demikian tidak karuan itu, bisa nggak kita anggap sebagai aset digital untuk investasi? Memang kami menghargai adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dr. Sa'ad Al-Khaflan sendiri menilai hukumnya boleh. Dan beliau anggap Bitcoin itu seperti saham. Walaupun ini tidak disepakati oleh ulama yang lain.
Dan sampai saat ini belum ada lembaga fikih internasional yang mengeluarkan fatwa. Padahal isu ini sudah sejak tahun 2010-an, 2010-an ya. Saya nulis Bitcoin pertama itu 2012. Itu artikel saya pertama tentang Bitcoin. Sampai sekarang berarti sudah 15 tahunan. Tapi belum ada fatwa dari lembaga fikih internasional, yang lembaga ya, seperti Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun di bawah Robito, yang menyimpulkan tentang hukum Bitcoin. Adanya fatwa pribadi-pribadi. Kalau masyayikh pribadi memberikan fatwa banyak. Dan wallahu alam, saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya investasi Bitcoin ini nggak jauh beda sebagaimana praktek goror yang besar. Bahkan ada yang menyebut mirip judi. Orang naruh duit, misalnya dia invest 1 miliar, ditunggu 5 jam lagi dapat jadi 1 miliar 50 juta. Ditunggu lagi, oh sekarang jadi 950 juta, rugi 50 juta. Hanya karena fluktuasi yang nggak jelas. Sehingga sebenarnya yang diharapkan oleh orang ketika investasi Bitcoin itu, Bitcoinnya atau rupiahnya? Bitcoinnya atau rupiahnya? Rupiahnya. Rupiah dikonversi ke Bitcoin, terus nanti nggak jelas, terus dikonversi lagi ke rupiah. Jadi kan seperti saya tanam uang, terus nanti akan saya ambil lagi, bisa untung, bisa buntung, begitu. Dengan keadaan fluktuasi yang nggak tahu, kadang naik, kadang turun, selisihnya sangat pendek waktunya, maka dia akan pantengin terus. Oh ini, pas bagus ini, pas naik jual, dapat untung, pas turun beli, dia bisa dapat murah. Maka mirip seperti judi. Sehingga secara pribadi saya mengatakan jangan pernah investasi di Bitcoin. Wallahu a'lam. Pertanyaan saya tadi disebutkan bahwa pendidikan hadis tentang bahayanya bermusnahkan nama Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan di situ tentu berkaitan dengan hadis-hadis yang tersebut, Ustaz. Dan Ustaz menyampaikan sulit mau ngecek apakah hadis itu ada asalnya atau tidak, Ustaz. Apalagi yang tidak ada Arabnya, Ustaz. Seperti Ustaz ucapkan. Dan kami minta petunjuk, Ustaz, bagaimana kira-kira mengecek hadis ini, Ustaz. Apa hadis ini ada atau valid atau tidak? Cuma itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Sebenarnya ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, tapi kitab ini tidak bisa dikonsumsi masyarakat awam. Seperti Al-Manarul Munif karya Ibnul Qayyim, Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, di bagian awal itu beliau menyebutkan beberapa kaedah berkaitan dengan masalah cara mengetahui hadis bermasalah, hadis-hadis yang dhaif atau yang maudhu'. Nah, hanya saja ya, pengetahuan tentang ini kalaupun disampaikan kepada masyarakat awam, mereka juga masih kesulitan. Sebab mereka tidak punya kebiasaan meneliti hadis. Tidak banyak bersinggungan dengan penelitian terhadap hadis. Karena itu kalau Bapak bertanya bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apakah hadis ini hadis yang valid atau hadis bermasalah, cara paling gampang adalah tanya ustadz. Karena kalaupun misalnya dijelaskan cirinya kayak gini, ada perawi yang namanya ini, kan tidak mungkin menghafalkan ya, apalagi perawinya tidak disebutkan sanadnya di situ. Jadi cara yang paling gampang, tanyakan saja ke ustadz. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Masih ada 2 buku. Buku yang pertama, Bapak mau? Oh, silakan. Oh, baik. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.